sahabat. Jadi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsepsi manusia menurut psikologi kognitif. Saya Riko 6941. Saya Dea 6951. Saya Dito 6937. Saya Dani 6936. Saya Christine 6824. Ya, langsung Oke. saja. Yang pertama, Itu sejarah guys. Jadi pertama kali itu psikologi itu dikemukakan oleh Aristoteles dan Plato. Namun di antara mereka berdua terdapat perbedaan, di mana Plato yakin bahwa rasionalisme menggunakan analisis logis untuk menjawab sebuah kebenaran, sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa dalam memperoleh pengetahuan dapat melalui empirisme, di mana pembuktian empiris ini didapatkan dari pengalaman dan observasi. Dari teori ini berlanjut pada abad ke-20, di mana psikologi muncul sebagai bidang studi yang berjalan sendiri. Kemudian sangat banyak sekali tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang psikologi, dan pada akhirnya terdapat Edward C. Stallman, di mana dia membuktikan behaviorist bahwa proses kognitif berperan penting dalam mempengaruhi perilaku. Dari Stallman ini merupakan orang terakhir yang meneliti tentang psikologi. Oleh karena itu, para peneliti sebelumnya dan peneliti Stallman ini didapatkannya adanya psikologi kognitif, dan kemudian adanya Jean Piaget yang mengembangkan perkembangan kognitif yang berasal dari Swiss, yang sangat dikenal sampai sekarang. Oke, next. Sudah sore. Oke, selanjutnya ada pengertian dari psikologi kognitif. Psikologi kognitif itu adalah kajian pemahaman yang membahas terkait proses-proses mental atau pikiran. Nah, kognisi sama kognitif itu sama ya, nggak ada bedanya karena mereka meliputi perilaku mental seseorang dalam memahami, mempertimbangkan, mengolah sesuatu, informasi, dan memecahkan masalah, serta kesengajaan dan keyakinan. Oke, next. Selanjutnya itu ada psikologi kognitif dalam dunia psikologi. Yang pertama itu adalah kognisi merupakan proses mental atau pikiran yang berperan penting dan mendasar dari studi-studi psikologi manusia. Kemudian, pandangan psikologi kognitif itu banyak digunakan dalam psikologi, konseling, konsumen dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, terus melalui prinsip-prinsip kognisi tersebut, seseorang itu dapat mengelola informasi secara efisien dan terorganisasikan dengan baik. yuk bisa Pak yuk. Ya, ini siapa faktor pendorong berkembangnya psikologi kognitif? Gitu kah? Bukan. Mau ya, tak? Oh, ya. Terus selanjutnya itu ada faktor pendorong berkembangnya psikologi kognitif. Yang pertama itu adanya penurunan popularitas dari psikologi behaviorisme. Terus yang kedua itu adanya perkembangan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh manusia. Yang terakhir adalah adanya teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang mengemukakan beberapa hukum tentang kognitif. Next. Yuk. Aspek kognitif ada yang lagi ya? Aspek. Aspeknya. Terus kemudian dalam aspek kognitif tersebut ada 4. Yang pertama itu adalah kematangan. Kematangan itu yang dimaksud itu adalah semakin bertambahnya usia seseorang, semakin pula bertambahnya kebijaksanaan seseorang tersebut. Jadi kayak misalnya tuh seseorang itu dapat mengelola informasi yang diterima dengan lebih baik. Terus yang kedua itu ada pengalaman. Pengalaman sendiri itu merupakan hasil interaksi dengan orang lain. Terus kemudian dengan seseorang itu memiliki banyak pengalaman, maka semakin baik juga dalam memperoleh informasi-informasi yang diterima. Terus yang ketiga itu ada transmisi sosial. Transmisi sosial itu berarti berhubungan sosial dan komunikasi yang sesuai dengan lingkungannya. Dalam transmisi tersebut, pengetahuan itu bisa datang dari orang-orang lain, seperti interaksi dengan teman dan orang-orang dalam suatu lingkungan. Kemudian yang terakhir itu ada ekuilibrasi, merupakan perpaduan dari pengalaman dan proses transmisi sosial. Hal ini dapat disebut juga sebagai proses keseimbangan dan proses pengaturan sendiri.
untuk mencapai tingkat-tingkat kognitif yang lebih tinggi. Ya, sistem yang mengatur kognitif tuh ada dua. Yang pertama tuh skema, terus yang kedua tuh adaptasi. Nah, yang skema tuh skema tuh sistem terpadu dan saling terhubung. Pola atau sistem perilaku dan pemikiran yang digunakan manusia untuk mengetahui atau memikirkan berbagai objek di dunia. Kalau enggak bisa dibilang tuh skema tuh kayak gambaran dasar dari kognisi itu sendiri itu loh, gambaran buat menggambarkan objek yang di atas dirasakan secara panca indera. Terus ada adaptasi. Adaptasi itu ada dua. Yang pertama asimilasi. Asimilasi itu terjadi pada objek yang meliputi biologis seperti refleksi, keterbatasan kemampuan, dan lain-lainnya. Dan kognitif menggabungkan sesuatu yang diperoleh. Atau bila disingkat, asimilasi itu adalah sebuah proses untuk memahami objek dan peristiwa berdasarkan skema yang ada. Terus akomodasi terjadi pada subjek mengandung perkembangan pendekatan pemrosesan informasi. Pendekatan ini berasal dari ilmu komputer dan komunikasi. Proses modifikasi skema yang sudah ada agar cocok dan sesuai dengan informasi atau pengalaman baru. Jadi agar skema atau gambarnya itu dibarui terus, makanya ada proses akomodasi. Ya, lanjut ya. Next. Oke, selanjutnya itu ada konsep-konsep dasar psikologi kognitif yang berkaitan dengan informasi. Dalam buku Psikologi Komunikasi, yaitu pada buku karya Iswandi pada tahun 2013, yang dimana di dalam halaman 33 menjelaskan bahwa adanya dua konsep dasar psikologi kognitif, yaitu adanya kognisi dan pendekatan kognitif. Kognisi sendiri itu adalah sebagai perolehan pengetahuan, sedangkan psikologi kognitif adalah sebagai studi terhadap prosesnya yang melandasi dinamika mental dan aktivitas pikiran manusia. Atau dengan lebih mudahnya, psikologi kognitif adalah pemrosesan informasi pada manusia, dan di mana proses tersebut meliputi yang namanya persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan pemecahan masalah. Oke guys, jadi kognisi adalah perolehan pengetahuan. Sedangkan psikologi kognitif adalah studi terhadap prosesnya atau pemrosesan informasi pada manusia. Jadi kognisi itu dibagi menjadi 5 guys. Yang pertama itu ada proses persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan persoalan. Yang pertama itu proses persepsi, yang dimana sebuah proses dimana seseorang dapat memilih, mengelola, menyimpan serta menginterpretasikan informasi yang didapatkan melalui indera maupun lingkungan. Yaitu contohnya seperti mahasiswa mendapatkan dosen yang dibilang mudah dalam memberikan nilai, sehingga di dalam kelas itu mahasiswa yang baik atau mahasiswa yang rajin maupun yang malas tetap akan mendapatkan nilai bagus. Oleh karena itu termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi persepsi para mahasiswa yang diajari oleh dosen tersebut. Jadi mahasiswa yang rajin maupun yang malas pasti mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, ingatan. Ingatan adalah hubungan antara pengalaman yang terjadi pada masa lampau. Hal yang diingat adalah hal yang pernah dialami sebelumnya, pernah dipersepsinya, dan hal itu disimpan dalam otak sebagai ingatan. Apabila kejadian sesuatu terjadi, ingatan itu akan muncul sendiri dalam sadar. Contohnya ini seperti terkadang kemampuan mengingat informasi akan lebih baik jika membaca daripada mendengarkan. Lalu yang ketiga itu adalah bahasa. Bahasa yang ini dijelaskan bahwa apabila kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, tentunya informasi akan lebih gampang diterima atau dipahami oleh orang lain. Maka dari itu, informasi akan lebih maksimal karena otak atau pikiran kita mampu mencerna inti dari informasi yang tersampaikan. Lalu selanjutnya ada penalaran. Penalaran adalah sebuah proses berpikir atau juga bentuk pemikiran yang dimaksud
adalah proses berpikir yang berusaha menghubungkan tentang fakta-fakta atau bukti yang diketahui untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi penalaran itu membutuhkan cara berpikir secara kritis dan analitis. Kemudian adanya persoalan. Persoalan adalah sikap dan perilaku manusia dalam mencerminkan masalah yang dihadapinya. Sikap dan perilaku ini apabila digabungkan dengan informasi yang sudah ada, maka dapat menciptakan suatu solusi. Selanjutnya, pendekatan kognisi. Selanjutnya ada pendekatan kognisi yang akhirnya menurut Riswandi itu digunakan sebagai cara untuk mendekati atau mempersepsi berbagai fenomena psikologi manusia. Pada konsep ini lebih menekankan kepada peran-peran persepsi, peran-peran pengetahuan, ingatan, dan proses-proses berpikir bagi perilaku manusia. Nah, ada penjelasan dari konsep ini. Yang pertama yaitu peran persepsi. Peran persepsi ini berguna untuk membantu individu bagaimana dalam menafsirkan suatu informasi dari indranya untuk membuat dunia yang menjadi lebih berarti. Contohnya, ketika kita memandang kegagalan sebagai sebuah sukses yang tertunda, maka dari itu orang akan lebih banyak mencoba, dan ketika mencoba hal tersebut dia gagal, maka dia akan berpikir bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, berarti orang itu akan terus mencoba. Nah, yang kedua adalah peran-peran pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dapat membantu individu mempersepsi sebuah informasi. Contohnya ketika pengetahuan, ketika kita lebih memiliki banyak pengetahuan, maka kita akan lebih cenderung mengerti dan memahami serta bisa mengelola informasi secara lebih cepat, dan hal itu menjadi lebih efektif. Yang ketiga adalah peran proses berpikir. Nah, pola pikir yang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi, karena pola pikir ini bertujuan untuk menalar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Nah, contohnya ketika mahasiswa yang hidup di era modern ini biasanya akan memanfaatkan teknologi, karena kita sudah hidup di zaman teknologi yang serba canggih. Nah, dari teknologi tersebut kita bisa mengakses informasi secara lebih cepat. Karena itu mahasiswa telah dibentuk menjadi pribadi yang modern dengan cara pikir yang instan. Terus yang melandasi teori psikologi kognitif itu adalah rasionalisme dari Immanuel Kant, René Descartes, dan Plato. Nah, para kaum rasionalisme ini mempermasalahkan mengenai alat indera manusia, karena alat indera manusia itu menurut mereka kurang akurat untuk membentuk suatu kebenaran. Ya, maaf. Itu maksudnya membantu. Menurut Descartes dan Kant itu yang mampu menjadi alat utama ilmu pengetahuan itu adalah jiwa atau mind kita, karena dari jiwa kita bisa menafsirkan suatu pengalaman indrawi secara aktif, terus juga bisa menciptakan makna, mengorganisasikan makna, terus mendistorsi makna dan memberikan makna. Tapi menurut Lewin, perilaku manusia harus dilihat dari konteksnya, bukan hanya dari respon dan stimulus, karena banyak berbagai produk gaya yang mempengaruhi secara spontan. Terus, adapun perkembangan psikologi kognitif yang bisa dilihat dari psikologi sosial. Nah, psikologi sosial itu mengikuti teori yang dikembangkan oleh Heider dan Festinger. Nah, Festinger ini biasa dikenal dengan teori disonansi kognitif, di mana teori tersebut akan membahas mengenai ketidakcocokan antara dua kondisi atau pengetahuan. Nah, selanjutnya
disonansi kognitif itu adalah teori yang membahas mengenai ketidakcocokan antara dua kondisi atau pengetahuan tadi yang disebut sama NN. Contohnya itu gini, misalnya Nadine proaktif, misal nih, yang dimana pengetahuan atau yang disebut dengan kognitif sendiri itu adalah merupakan merokok itu membuat dia terlihat keren dan mampu membuat dia menjadi lebih tenang daripada biasanya, contohnya gitu. Kemudian kognitif tersebut disonan dengan perkataan orang tua bahwa merokok itu dapat merusak kesehatannya secara perlahan-lahan. Dalam situasi disonansi seperti ini, Nadine dapat membuat keputusan. Contohnya itu kayak Nadine mengubah perilakunya dengan berhenti merokok secara perlahan-lahan, atau Nadine juga bisa berusaha mengubah kognisi dari orang tuanya dengan ngomong kayak kalau orang merokok sebungkus sehari itu nggak apa-apa gitu loh, kecuali perokok berat yang dimana bisa menghabiskan 1-2 kotak dalam sehari. Atau Nadine juga bisa membuat keputusan seperti memperkuat kognisinya dengan berkata bahwa lingkungan yang mempengaruhi perilaku dia, jadi kayak dia tuh nggak bisa berhenti merokok. Dan keputusan yang terakhir itu bahwa Nadine menganggap bahwa kognisi dari orang tuanya itu tidak penting, jadi pada akhirnya semua manusia juga akan mati gitu, kata Nadine. Selanjutnya adanya proses selektif dalam disonansi kognitif, yaitu ada penerimaan informasi selektif, ingatan selektif, dan perspektif selektif. Penerimaan informasi selektif itu suatu proses yang dimana seseorang hanya akan menerima informasi sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang dia miliki. Nah, contohnya itu kayak gini. Seseorang menyaksikan berita di televisi, orang nonton TV di televisi mengenai virus corona. Dia tetap memperhatikan berita tersebut meskipun orang tersebut sudah mengetahui berita tentang corona tadi di media sosial, misalnya di Instagram. Terus ada ingatan selektif. Di sini merupakan asumsi. Asumsinya itu adalah bahwa orang tidak akan lupa dan sangat mengingat pesan-pesan yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang dia miliki tadi. Nah, contohnya itu seseorang akan lebih mengingat materi pembelajaran yang mereka sukai daripada materi pelajaran yang tidak disukai. Contohnya kayak aku lebih suka MPS daripada Komas gitu. Jadi aku lebih memperhatikan di MPS, sedangkan di Komas aku tidur, contohnya gitu. Nah, selanjutnya ada persepsi selektif, yaitu ini juga merupakan proses yang dimana orang akan memberikan penafsiran terhadap setiap pesan yang diterimanya sesuai dengan kepercayaan dan juga sikap dia tadi. Contohnya itu ketika seseorang mendapatkan sebuah informasi mengenai artis kesukaannya, misalnya itu terkena kasus narkoba. Nah, maka orang tersebut akan memberikan dukungan kepada artis untuk melewati kasus tersebut. Akan tetapi jika artis yang terkena virus atau terkena kasus narkoba tadi merupakan artis yang tidak disukainya, maka seseorang tersebut akan menilai bahwa artis tersebut melakukan kesalahan atau buruk dan menilai artis tersebut tidak pantas untuk dicontoh. Nah, mungkin itu beberapa presentasi dari kami yang nggak jelas bisa nanya. Ini kalau PPT-nya nggak jelas nanti kami kirim, oke? Bentar ya, kita agak mundur banget ke belakang nih ya. Ada yang kelewatan guys ternyata. Ada yang kelewatan. Tangannya nggak ada. Bentar ya Om. Nah, ini kan yang tadi tentang teori perkembangan kognitif dari Gen Piaget. Ya, Piaget yang mengemukakan. Yang bukan beberapa hukum tentang kognitif. Nah, itu tuh belum sempat kita bahas, guys. Jadi Dito akan membahas lebih dalam guys kali ini. Lebih dalam. dia sama. Sebentar, guys. Iya Dito, ya waktunya Dito. Bentar. Materinya hilang. Bro. Mati. Sabar ya, bentar. Ini. Iya. Iya. Ini ya. Yang pertama, setiap orang punya aspek kognitif yang terdiri dari aspek-aspek struktural dan intelektual. Terus yang kedua, perkembangan kognitif adalah hasil interaksi dari kematangan organisme dan pengaruh lingkungan. Yang ketiga, proses kognitif itu meliputi aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol-simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Yang keempat,
Dalam psikologi kognitif, bahasa menjadi salah satu objek yang penting karena merupakan perwujudan sikap kognitif. Yang kelima, sisi-sisi kognitif dipengaruhi oleh lingkungan dan biologis. Jadi kalau kayak ini nanti penjelasan lanjut itu dicontoh dijelasin di mana ya tadi bagian. Nah, yang ini tadi yang bagiannya Dani itu dijelasin lebih dalam banget, guys. Nah, sahabat, sudah 20 menit kita nemenin kalian, nggak kerasa ya. Iya, nggak Nah, kerasa. untuk Ayo, yang ingin question. bertanya bisa dibuat dulu pertanyaannya. Nanti untuk penyampaian pertanyaannya kami tidak tahu sampai waktu yang tidak ditentukan. Oke, terima Iya, kasih guys. sahabat. Thank you. Mati dan mati. Lucu banget ya guys ini. Aku suka lucu.